Nah, Ibu, untuk pendampingan individu kali ini temanya itu adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, ada 3 fokus pendampingan kita. Yang pertama feedback 360 dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Jadi dari asesmen guru penggerak yang di PI 2 yang Ibu isikan di LMS di PI 2 itu asesmen guru penggerak format yang refleksi dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, gitu kan, termasuk jurnal refleksi keseluruhan itu yang kita bahas hari ini. Ya. Terus yang kedua, diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional yang sekarang Ibu sedang mendalaminya, gitu kan, mempelajarinya di modul 2.2 ini. Dan yang ketiga, kita akan mendiskusikan hasil prakarya kedua tentang keterlaksanaan tahapan dari Bagja yang sudah kita lakukan pada saat di tahap Lokakarya 2 itu 3 fokusnya Ibu. Nah, untuk yang pertama Ibu, apa saja nih proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir gitu kan ya, dalam pembelajaran daring gitu. Ya, Mas. Ya. Sudah banyak ya Pak ya. Sudah masuk tidak terasa, sudah masuk tengah-tengah gitu kan. Saya sering hitungin ini kapan ya November, tapi ternyata sekarang udah, kalau dilihat kan sampai modul 3 ya. Sekarang udah 2.2, bentar lagi 2.3 dan itu selesai. Iya, dan di modul 3 juga sedikit Bu. Berapa Pak itu? 3.1, 3.2 kalau nggak salah 2 modul. Ya, 2 modul. Kalau nggak salah 2 modul atau 3 modul saya. Iya, jadi tidak terasa sudah masuk ke 2.2 pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Terus kemarin juga sudah mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi, walaupun sebenarnya saya masih cukup sedikit bingung sih sama penerapannya, khususnya di pelajaran saya. Kan kalau dulu mah saya tuh diferensiasinya tuh nggak yang pemetaan gitu loh Pak. Jadi langsung silahkan siswa sesuai dengan minat bakat. Kalau sekarang kan, kalau saya kan kebanyakan lihat contoh kali Pak ya. Jadi bingung penerapannya. Ada yang memang sesuai kemampuan gitu kan ya. Ada yang kebanyakan tuh sesuai gaya belajar. Nah, pas ke gaya belajarnya itu yang saya bingung, yang pas prosesnya Pak. Kalau produk kan gampang lah ya, produk mah emang biasa juga, kemarin dibebaskan gitu sesuai dengan dirinya masing-masing. Yang prosesnya ini yang agak bingung. Terus ke produk juga sebenarnya agak bingung, kayak kan ada auditori, terus visual ya, sama kinestetik. Yang saya tuh yang namanya kinestetik, ini kinestetik kan lebih ke bergerak gitu ya Pak ya, di luar. Itu pembelajarannya itu seperti apa gitu kan ya. Terus nanti produknya apakah sama, karena produk mah gitu-gitu aja gitu, kayak kinestetik ya gimana gitu ya, mau lari-lari gitu, atau misalkan mau sambil kayak misalkan video kan sama aja ujungnya mah audio dan visual dan lain sebagainya gitu. Jadi saya masih bingung sama itu. Terus apakah dalam satu pembelajaran tuh emang harus semuanya ada diferensiasi proses, terus konten dan juga produk, atau misalkan produknya mah disamakan, proses boleh disamakan gitu ya, tapi proses sama kontennya yang dikasih materi yang berbeda-beda medianya dan lain sebagainya gitu. Atau gini Pak, yang kayak misalkan pemberian konten, apakah memang harus dikelompok-kelompokin terus dikasih ini materinya tentang ini ya, ini video, nanti nonton video, ini artikel, ini nanti ngapain gitu. Atau di satu pembelajaran tuh saya bisa nampilin banyak gitu. Misal kayak saya kemarin aja ngajar di kelas, kan materi itu pertama disampaikan sedikit ya Pak sebelum ke kerja kelompok dan lain sebagainya. Itu di situ ada layanin video, ada juga gambar, ada juga saya nyuruh anak ke depan untuk saya pilih ini gambar yang ini. Nah itu kan sebenarnya sudah masuk banyak konten gitu ya Pak. Nah apakah itu termasuk gitu, jadi nggak harus dikelompok-kelompokin, di-share materinya sesuai dengan kelompoknya masing-masing gitu. Kalau disatuin dikasih variasi boleh atau tidak gitu. Jadi saya masih bingung dan bimbang gitu Pak. Pada dasarnya gini Bu, yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi itu tujuan utamanya adalah untuk
bukan mengelompokkan ya, agar supaya kita bisa mengetahui kebutuhan anak itu seperti apa. Itu kan yang pertama kan. Karena kan di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri kan kita harus melakukan asesmen awal. Di dalam asesmen awal itu kan kita harus mengetahui anak itu lebih berapa orang yang memang dia itu pola belajarnya itu secara visual, secara audio video atau secara kinestetik dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah, jadi kuncinya di dalam proses pembelajaran itu nggak harus semuanya masuk juga, Bu. Nggak harus semuanya. Jadi intinya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebagai pegangan guru untuk menangani siswa yang sedang dihadapi. Contoh misalkan si anak yang sukanya dengan video misalnya, visual seperti itu. Video atau visual itu sendiri kan secara visual kan tidak hanya berbentuk video saja, bisa berupa gambar, bisa berupa yang lainnya, atau misalkan bendanya sekaligus gitu kan, itu bisa seperti itu. Nah, itu di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, si anak itu kan nanti akan dikelompokkan, gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih anak zaman sekarang itu lebih ke arah yang visual. Kebanyakan iya, gitu. Pas milih juga banyak kan audio visual. Iya, audio visual gitu kan. Jadi mereka itu dengan pembelajaran dengan cara melihat, dengan cara mendengarkan gitu. Kalau cuma mendengarkan saja mereka tidak terbayang seperti apa gitu kan. Sebenarnya kalau menurut saya ibu jangan terlalu pusing dengan nanti penilaiannya seperti apa nih gitu kan. Nggak usah seperti itu, Bu. Yang paling penting ibu itu di dalamnya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam artian ini, ibu sudah bisa memetakan bahwa murid yang sedang ibu bimbing itu sudah tahu, oh ini visual nih sekian banyak, yang ini kelompok yang ini harusnya mereka kinestetik gitu kan. Nah, untuk kinestetik sendiri kan di dalam pembuatan prakarya seperti itu itu kan itu sebenarnya kan ada pergerakan juga, gitu kan. Itu sudah masuk kinestetik juga kalau menurut saya seperti itu sih. Jadi tidak harus setiap pertemuan ada semua. Nggak harus ada semua. Pusing saya harus ada semua. Jadi pada dasarnya kunci utamanya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah untuk mengetahui anak itu minat bakatnya ke arah mana sih gitu. Untuk menuju ke arah sana, jadi kita bisa untuk penanganan depannya. Jadi si anak misalkan contoh si A, misalkan kelompok si A ini sukanya dengan visual, gitu kan. Berarti kan kita pola pembelajarannya harus sesuai misalkan dengan menggunakan fokus, dengan menggunakan proyektor, dengan video-video seperti itu. Kalau misalkan si B mah misalkan sukanya dengan audio saja, gitu kan. Berarti dengan pola atau metode ceramah juga kan sudah bisa masuk seperti itu. Atau misalkan untuk yang si C, dia itu sukanya dengan kinestetik, dengan langsung praktek misalkan seperti itu gitu kan. Nah, itu pengelompokan itulah menjadi bukti referensi kita sebagai pendidik gitu, agar dalam penanganan pola pembelajaran itu bisa sesuai. Jadi kita tidak memaksakan, tidak menyamaratakan sih pada dasarnya. Kuncinya rasanya kita kan nggak bisa menyamaratakan nih semuanya harus kayak gini gitu, cuma satu pattern satu pola saja gitu kan, sedangkan si anak kan beda-beda gitu. Nah, termasuk sebenarnya gini, Bu, ibu asesmen seperti apa, Bu? Asesmen yang digunakan asesmen awal. Kalau yang profil gitu ya, saya pakai ini tuh Pak, selembaran gitu, semacam kuesioner gitu. Kuesioner. Kalau pengetahuan ya tes. Nah, kalau misalkan asesmen awal, saya kan sudah share ya di grup ya. Itu aplikasi, itu aku pintar, dan dengan multiple intelligence itu lebih luas lagi. Itu karena di dalamnya itu tidak hanya minat, tidak hanya si anak itu pola belajarnya seperti apa, tapi di dalamnya itu ada minat bakat dia itu lebih condong ke arah mana menjadi apa, gitu kan. Saya kira kalau untuk tingkatan SLK itu bisa digunakan gitu. Jadi pada dasarnya itu bisa mempermudah kita dan gratis juga kok, itu nggak berbayar gitu. Dan itu bisa digunakan di handphone anak masing-masing. Kalau untuk tingkatan SLK kan rata-rata sudah bawa handphone ya, gitu kan, seperti itu. Kemarin juga di Bu Maya sama gitu kan, Bu Maya asesmennya ya
karena kan itu yang apa asesmennya itu berdasarkan psikolog, jadi itu dari psikolog yang memang yang membuat aplikasi tersebut gitu kan, jadi secara hasil lebih akurat. Itu Bu, jadi pada dasarnya Ibu jangan terlalu pusingkan ini nanti penilaiannya seperti apa, ini seperti apa, seperti itu Bu. Dan jadi yang paling utama, yang paling penting di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri adalah Ibu sudah bisa mengelompokkan siswa itu, murid itu pembelajarannya polanya semua seperti apa. Itu yang paling utama. Karena apa? Tujuan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri adalah bagaimana caranya supaya materi yang akan kita sampaikan itu bisa masuk ke mereka. Itu yang paling intinya, yang paling utamanya. Jadi jangan terlalu direpotkan dengan hal gitu. Ya. Nah selanjutnya tindak lanjut gitu dari pendampingan 2 yang kemarin terkait implementasi dari modul 1.1, 1.2, 3 dan 4 gitu ya. Di kelas apakah sudah terrealisasi? Sudah. Tapi kan baru beberapa kali. Nah, iya, betul. Kayaknya kalau dipikir-pikir baru semingguan efektifnya karena betul. minggu pertama masih sibukan PLS, terus PPTA, kan jadi baru start di minggu ketiga. Iya, sudah mulai sih Pak diterapkan kayak yang saya bilang kan, kalau misalkan nanti mau nyoba selalu menerapkan ice breaking, apa namanya, tapi saya tuh bingung ini apa ya, kadang-kadang kalau misalkan kita bikin ice breaking ada beberapa anak tuh yang kayak krik gitu gini, jadi kayak mungkin karena nggak terbiasa dikasih ice breaking ya, jadi pas tiba-tiba di tengah pelajaran supaya tidak ngantuk kita ice breaking, jadi ada yang langsung sigap semangat gitu, mungkin karena baru nih gitu semangat, tapi ada juga yang kayak cuman gini-gini dong, saya kayak tepuk atau apa gitu ya. Itu pernah saya pas pertama masuk kan nggak langsung belajar, kayak pendekatan dulu, permainan, ice breaking, mendengarkan lagu bersama. Nah anak-anak tuh suka Pak, suka yang kayak gitu, katanya Ibu rame, baru pertama kali belajar games, terus perkenalan juga biasanya cuma assalamualaikum warahmatullahi, ini dinyanyiin dan sebagainya. Baru pertama kali ngedengerin lagu di kelas, kayak napas lagi kan, kayak ngisi, saya itu pas awal tuh kayak ngisi data gitu ya Pak. Jadi saya iringin pakai musik loudspeaker gitu-gitu selama 1 minggu perkenalan tuh gitu di setiap kelas, responnya bagus. Tapi pas masuk ke materi itu kayak langsung beda lagi semangatnya gitu loh Pak. Gitu, walaupun dikasih ice breaking dan lain sebagainya, tapi karena kebanyakannya materi, jadi anak teh responnya tuh tidak seantusias yang pas main-main. Pas opening. Ya. Bu, di dalam ice breaking itu bagus sekali gitu ya, dan memang kita harusnya selalu ada ice breaking gitu. Saya lupa siapa yang melakukan penelitian, tapi yang jelas itu dari luar. Menurut penelitian bahwasanya seseorang itu pada zaman sekarang gitu, sekarang itu maksimal konsentrasi itu hanya di kisaran 45 menit. Setelah itu buyar, mereka nggak bisa fokus. Nah, jadi polanya di dalam, misalkan ketika kita 2 jam pelajaran, setelah 45 menit kita kasih ice breaking, atau misalnya kita bisa melihat kan si anak udah mulai nggak fokus nih gitu kan, kita ice breaking. Nah ice breaking itu sendiri kan banyak sekali polanya gitu. Nah kalau misalkan menurut saya kita harus menyesuaikan ice breaking itu dengan zaman anak sekarang. Kalau misalnya contoh misalkan sekarang itu kan yang paling sering mereka gunakan adalah salah satunya seperti TikTok, seperti Instagram dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin bisa membuat sebuah video gitu, pergerakan di dalam ini supaya bisa merangsang mereka. Jadi di videokan. Iya, pada saat ice breaking nih kita videoin, kita bikin konten dan lain sebagainya. Dan itu bisa dilakukan tidak hanya di dalam kelas, bisa dilakukan di luar. Jadi pembelajaran sekarang pun kan sebenarnya kurikulum merdeka itu kan tidak mematok bahwa belajar itu harus di kelas. Justru kalau menurut saya sih, kalau memang bisa di luar kenapa enggak? Dan kalau memang si anak bisa lebih fokus, kalau anak bisa lebih menyerap, terutama kan bisa lebih nyaman ya.
Itu kan yang pertama gitu kan, Iya. pembelajaran itu kan akan bisa masuk, kita akan bisa memberikan materi ke anak kalau anak sudah merasa nyaman dulu gitu kan. Kita buat nyaman dulu, jangan pernah memaksakan kalau kondisi anaknya itu belum nyaman gitu. Nah, makanya di PSE ini sendiri yang pembelajaran sosial emosional ini kan ada nanti termasuk dengan nanti di coaching juga gitu, seperti akademik itu ada pembelajaran tentang stop ya. Iya. Apa namanya, stop mindfulness gitu kan ya, stop mindfulness, terus ada mindfulness visual, ada mindfulness learning gitu kan ya. Nah, pola-pola itu bisa kita gunakan gitu. Kita bisa menggunakan teknik stop mindfulness, nggak lama kok, paling sekitar 3 menit gitu kan. Kita nyuruh anak kita diem, tutup mata, kalau memang yang bisa tutup mata, buka mata, silakan lihat ke bawah. Kalau memang si anaknya nggak bisa tutup mata, seperti itu gitu kan. Tarik nafas, lepaskan, jangan mengingat apa-apa, jangan ingat pelajaran, jangan ingat itu, ini, biarkan mereka rileks dulu. Nah, itu bisa melatih untuk fokus begitu. Jadi ada banyak sih sebenarnya teknik mindfulness gitu kan yang bisa membuat seseorang itu bisa menjadi fokus lagi. Tidak hanya speaking itu sendiri, tidak hanya speaking itu saja sih. Nah, itu terus biasanya kalau saya sih Bu ya, kalau saya karena kebetulan saya sih di teknik ya, jadi kalau pembelajaran itu kan saya selalu di bengkel, kebetulan saya otomotif gitu kan. Nah, di bengkel seperti itu kan kita menggunakan infocus, selalu pakai infocus. Nah, setelah 40 menit atau misalkan saya melihat si anak kurang fokus, saya tampilin video-video yang lucu, Bu. Video-video yang ngakak, si anak pokoknya gimana caranya mereka itu bisa sampai ketawa. Iya, sampai ngakak-ngakak. Biasanya setelah anak ngakak seperti itu, sedikitnya itu akan membuat fokus kembali. Gitu. Mereka akan balik lagi, gitu. Nggak ngawang-ngawang, karena yang membuat mereka tidak fokus itu adalah salah satunya mereka itu mikirin segala macam yang ada di luar kelas gitu, bukan yang ada di dalam kelas. Tapi dengan cara kita membuat ngakak anak di dalam kelas, mereka kan balik lagi. Iya, balik lagi sini gitu kan, nggak saya gitu. Dan nggak usah lama-lama juga gitu kan. Ya, sebenarnya dengan cara seperti itu bisa kita lakukan juga. Itu memang nggak tahu kalau di sini ini sering pakai infocus itu gimana ya? Iya, setiap ngapel itu ada satu infocus. Wih, mantap. Oh, itu lebih enak dong kalau gitu. Saya tiap belajar pakai infocus karena pertama lebih menarik juga ya Pak. Iya. Saya juga ketergantungan. Iya. Dan memang harusnya seperti itu gitu, harusnya seperti itu dan itu saya kira bisa dilaksanakan lah ya teknik seperti itu. Jadi banyak sekali ice breaking bisa kita lakukan, tidak harus kalau misalkan berdasarkan hasil assessment si anak lebih banyak yang visual, kalau menurut saya sih lebih baik menampilkan video-video lucu, atau misalkan dari YouTube Short, atau misalkan dari TikTok atau dari yang lain sebagainya, kan banyak yang hal yang lucu yang memang bisa membuat mereka tertawa gitu. Yang penting itu mereka bisa happy dulu deh setelah 45 menit gitu. Jadi kita biarkan mereka itu istirahat dulu ya sekitar 5 menit lah ya gitu. Setelah itu kita balik lagi gitu. Kan ajak lagi, ayo gitu kan, itu maksudnya. Kalau saya sih biasanya seperti itu gitu. Jadi si anak itu nggak akan bosen biasanya dengan cara seperti itu, dan akhirnya mereka bisa fokus lagi, bisa melihat lagi. Apalagi zaman sekarang itu kalau saya lihat fokus anak itu semakin menurun gitu kan. Jangankan 45 menit, sekarang 30 menit itu sudah terhitung bagus. udah terhitung lama. Biasanya itu paling kalau misalnya apalagi kalau tingkatan sekolah dasar itu paling 15 menit. 15 menit anak udah kacau, udah teriak-teriak gitu kan, udah segala macem, udah kemana-mana gitu. Seperti itu ya. Banyak trik yang bisa kita lakukan. Nah, untuk yang selanjutnya Bu, kita berbicara tentang umpan balik 360 ya Bu. Berdasarkan hasil feedback 360 dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak gitu. Nah, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap ibu gitu kan, terhadap kompetensi ibu gitu. Coba jelaskan menurut masing-masing responden, dari ibu kepala sekolah, rekan sejawat, atau dari siswanya. Seperti itu. Kalau
berdasarkan yang kuesioner yang banyak itu ya. Kuesioner yang banyak itu. Kalau misalkan dari Kepseko mungkin ya tadi ya seperti yang ibu sampaikan, kalau misalkan saya memang kan belum ada pengalaman kayak manajerial, jadi pasti kompetensi yang apa sih Pak yang pengembangan kepemimpinan manajemen sekolah itu pasti kurang belum gitu, jadi perlu ditingkatkan lagi mungkin dengan adanya CGT. Kalau misalkan dari teman-teman saya hampir sama, karena saya juga kan sendiri selalu cerita ya kalau saya kayak saya kurang di sini deh karena pengalaman saya kurang gini-gini deh. Mungkin mengamini ya teman-teman juga rekan sejawat juga gitu. Kalau anak-anak sih saya ngelihat responnya ya nggak tahu ya, kalau anak kan bisa baik-baik aja, saya guru mau gimana pun juga baik-baik aja gitu Pak, jadi bingung juga. Cuman kan kalau misalkan saya sih suka refleksi gitu ya di kelas gitu tentang setelah pembelajaran gimana gitu, anak-anak tuh selalu menginginkan nuansa yang nyaman, aman gitu ya. Terus Bu perbanyak games katanya, Bu pengen apa ya kayak tadi mendengarkan lagu dan lain sebagainya. Jadi anak tuh biasanya tuh mungkin di rumah belajar atau ngerjain tugas tuh sambil ngedengerin lagu. Nah mungkin pada saat kan diskusi atau ngerjain sesuatu, evaluasi itu pengen diiringi lagu biar fokus kayak gitu. Jadi boleh dan diperbolehkan gitu kan, cuman kita harus memikirkan juga ada tidak anak yang memang sekiranya itu kita harus memikirkan sampai kesana gitu. Kita juga gitu kan gitu. Ada anak yang nggak bisa fokus kalau misalkan berisik harus sepi banget terus di kuburan betul. Nah itu sih paling anak-anak tuh lebih mungkin ya menginginkan pembelajaran tuh yang jangan terlalu serius, kata-kata tuh kayak gitu Pak. Betul. Pengen gurunya tuh yang santai tapi materinya tuh masuk gitu, gak terlalu menuntut kebanyakan kayak gitu. Ya pada dasarnya sih kalau menurut saya anak zaman sekarang itu pengen belajarnya itu satu ya betul tadi yang disampaikan, itu pengen nyaman, pengen nggak terlalu serius, terus pengennya mereka itu diberikan banyak kesempatan untuk mengeksplor sebetulnya. Jadi kita sebagai pendidik ya dengan tujuan KHD lebih cocok kita sebagai penuntun gitu kan. Dengan cara seperti itu kita hanya memberikan poin-poin intinya saja. Silakan nih poinnya tentang ini, coba kamu diskusikan, cari nih, silakan dari berbagai sumber dan lain sebagainya. Walaupun memang itu akan menjadi apa ya sebuah dilema juga. Ada kalanya mereka nggak fokus dengan dibuat seperti itu loh gitu kan. Karena kan saya juga nanya, kalian lebih senang belajar mandiri atau kelompok gitu. Misal kelompok nih, yang senang kelompok itu alasannya bukan kayak kita bisa berdiskusi, bergotong royong dan lain sebagainya. Saya tanya kenapa kok? Soalnya teman yang satunya nggak suka, lebih senang mandiri. Kenapa lebih senang mandiri? Karena kalau kelompok itu saya aja yang kerja Bu, katanya saya yang lain enggak, males mending sendiri gitu. Nah pas ditanya kamu kenapa senang berkelompok? Nah yang senang berkelompok itu yang merasa kalau enak Bu kerja kelompok kita tuh mikirnya nggak usah banyak kayak gitu. Nah jadi alasannya tuh bukan ke gotong royongnya lah, terus berdiskusinya lah kayak gitu. Jadi kalau seperti itu ibu juga perlu memasukkan tentang teamwork gitu ya gitu kan. Jadi selain pembelajaran intinya kita juga harus menyelipkan tentang teamwork. Teamwork tersendiri itu pun kan bisa kita bisa berikan ke anak itu dalam posisi ice breaking gitu kan ya. Jadi dengan cara si anak terus dilatih tentang teamwork, saya kira hal tersebut itu bisa menjadi solusi gitu. Kadang gitu Pak, selalu aja tiap diskusi atau kerja kelompok mau itu pas belajar atau pas P5 ya saya perhatiin tuh anak yang rajin kayak misalkan di 6 orang gitu ya paling 3 tuh yang ramenya tuh gini yang lainnya mah kadang malah jadi memisahkan diri sedikit gitu. Bisa nggak Bu kalau misalkan di dalam kelompok tersebut itu dibuatkan peran kayak gimana? Contoh misalkan ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bagian ini, bagian begini. Kadang kan yang milihnya tuh anak, jadi pasti yang berperan tuh yang aktif gitu. Mungkin nanti mas saya pilih. Jadi memberikan peran ke anak yang saya kira
kayaknya ini nggak aktif, kamu aja yang jadi ketua. Nah, sama halnya mungkin seperti pola pembelajaran CGP di Lokakarya, Bu. Dibuat seperti itu. Iya. Jadi nanti buat per kelompok contoh misalkan kita membutuhkan 5 kelompok, ada siswa itu murid itu 15 orang, berarti kan silakan berhitung 1 sampai 5 gitu kan. Iya. Kelompok 1 berarti ambil 1 sama 1. Jadi itu nggak akan kelihatan langsung ditunjuk gitu. Oh. Dengan cara seperti itu. Kelompoknya untuk kelompoknya itu selalu kayak gitu Pak. Sebenarnya kalau misalkan dipilih itu saya nggak misalkan kamu sini kayak misalkan diacak ya dihitung dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya memang selalu ada siswa-siswa yang tidak merasa nyaman. Ya gitu, mungkin kesadaran dirinya kurang gitu. Jadi kalau misalkan kerja kelompok teh diem keenakan, misalkan sudah didorong, sudah kayak misalkan coba dibagi-bagi tugas, coba yang nulisnya jangan itu aja, ibu mah pengen semuanya nulis deh, gak apa-apa acak-acakan juga laporannya gitu. Tetap aja Pak muternya teh di situ lagi, jadi anaknya itu aja gitu. Kalau saya sih biasanya dengan kondisi seperti itu, pada saat presentasi ya anak yang diem aja itu yang suruh presentasi. Kalau saya gitu Bu. Jadi dalam pembuatan misalkan kelompok, mereka harus presentasi ke depan. Dan saya sering ketika harus di dalam pembelajaran itu sering melakukan presentasi. Jadi setiap anak itu semuanya harus kebagian. Karena mereka itu harus biasa berbicara di depan. Karena hal tersebut itu yang susah. Dan itu butuh waktu yang lumayan lama, jam terbang juga kan. Iya. Makanya saya sering melakukan hal yang seperti itu. Nah, anak yang kurang aktif di dalam diskusi, di dalam pembelajaran itu kan seperti itu, saya biasanya saya tarik kan, saya akan presentasikan apa yang tadi didiskusikan di kelompok. Nanti kan kita tinggal evaluasi saja. Kalau misalkan dia tidak memperhatikan misalkan, ya kita tinggal bilang gitu, makanya jangan ini gitu, tinggal gitu. Dan itu biasanya berhasil dengan cara seperti itu. Semoga ya. Zaman sekarang masih memang susah. Luar biasa anak zaman sekarang itu tantangan luar biasa sekali gitu ya. Nah, untuk dari kan ibu sudah menyampaikan bahwa untuk dari responden gitu kan tentang kompetensi ibu itu sendiri kan salah satunya adalah di manajerial yang harus ditingkatkan gitu kan ya. Rencana ibu kedepannya untuk mengasah kompetensi tersebut apa? Berdiskusi dengan yang sudah banyak ini, terus saya juga kayak saya bilang saya tuh selalu nyari kerjaan kali ya, ada nggak yang bisa dibantu gitu. Kalau misalkan mau ini ikut dong gitu nggak apa-apa, misalkan jadi honor gitu nggak apa-apa lah, penting mah saya suka bilang saya mau ada portofolio dulu kata itu supaya nambah portofolio saya gitu, pengalaman dan lain sebagainya, paling kayak gitu dong. Cuman kadang-kadang kayak ada boleh bilang gitu gini, magang yuk sini di sarana misalkan. Tapi pada saat itu saya tuh kayak kira-kira apa yang bisa saya kasih ya gitu, karena saya juga kan nggak punya basic nggak punya pengalaman. Jadi nanti aku suka bingung sendiri, aku ngasih feedback apa, ngasih ide apa dan lain sebagainya, kecuali hal-hal yang memang masih bisa kayak misalkan nih di kesiswaan ada yang tadi kebersihan dan lain sebagainya, itu Bu Emma ayo mau nggak? Iya mau, karena saya agak-agak paham ngerti gitu pada saat yang lain Bu Emma katanya mau ini yuk sini kesini, gila sarana mana ngerti dan lain sebagainya kayak gitu. Terus saya juga kadang kalau dulu kan gak suka jadi kayak pembicara gitu kayak kalau sekarang mah jadi aktif gitu. Iya, jadi nyari kan kayak gitu. Misalkan, Pak gini. Kak, ayah kerjaan mau ini enggak? Kalau misalkan sekedar berbicara di depan umum, di depan siswa gitu, nah itu saya bisa gitu. Tapi kalau udah ngomongin konsep apalah segala macam itu saya belum. Pada dasarnya kalau untuk yang manajerial itu sendiri sebenarnya memang butuh jam terbang ya. Iya. Butuh waktu, butuh proses gitu kan. Pada dasarnya gini Bu, setiap individu itu punya potensi masing-masing gitu. Ada kalanya tetapi tetap kita harus mencoba semuanya. Nah nanti kita evaluasi diri sendiri,
kita tanya nih ke diri sendiri, kita cocoknya di mana, kita punya kelebihan di mana. Tapi tetap kita harus tahu semuanya, harus bisa semuanya. Secara manajerial pada dasarnya, ya kalau misalkan dikatakan semuanya hampir sama. Yang paling penting itu adalah penguasaan diri. Terus yang kedua, kita bisa berbicara di depan. Teknik coaching itu sendiri itu kan sangat penting sekali, gitu ya. Makanya nanti di 2.3 itu modul 2.3 itu bagus sekali sih kalau menurut saya. Itu modul itu 2.3 saya suka dengan modul 2.3 gitu kan. Ada tugas apa gitu? Enggak Bu, tugasnya paling cuma membuat sebuah video tentang supervisi pembelajaran, tentang teknik coaching. Saya kan di awal-awal pernah berbicara di bagian apa ya? Bagian ya kalau nggak salah. Di bagian, Ibu jangan menggunakan kata ini ya. Jangan menggunakan ini ya. Nah, sekarang lah nanti di modul 2.3 itu akan dibahas. Ada beberapa kata yang memang bukan ini ya, itu tidak boleh digunakan karena itu nanti akan menjadi jawaban yang dead end. Dead end itu dalam artian jawabannya singkat. Misalkan apakah Ibu sudah makan? Gitu kan? Nah, itu dead end. Jadi kita akhirnya dengan cara seperti itu, pertanyaan seperti itu, itulah yang disebut dengan teknik coaching gitu. Kita membunuh diri sendiri sebenarnya gitu kan. Nah, ada beberapa kata yang memang dengan cara apakah, bagaimanakah gitu kan. Start awal dengan kata-kata seperti itu tuh yang kadang-kadang akan menjadikan jawabannya itu akhir buntu gitu. Akhirnya tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Nah, yang paling utama lagi adalah bagaimana caranya kita bisa menggali seseorang kan, bisa memancing seseorang. Itu yang paling utama. Karena di pembelajaran sosial emosional, di pembelajaran teknik supervisi akademik yang nanti akan Ibu dapatkan tentang coaching itu sendiri, disitulah Ibu bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang bagus, dan itu cocok dengan manajerial. Gitu. Ya. Akan saya ambil ilmunya. Ya, itu tentang manajerial. Sebenarnya 2.1, 2.2, 2.3 itu sudah lari ke arah manajerial. Nah, di sana itu tentang supervisi juga. Ibu kan nanti melakukan supervisi dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi pada dasarnya kunci utama manajerial adalah salah satunya teknik coaching. Teknik coaching itu sendiri, bagaimana cara kita bisa berbicara, bisa berdiplomasi, bisa berbicara dengan rekan gitu, bisa menggali informasi dari rekan-rekan kita, itu yang paling utama gitu kan. Karena kalau misalkan seorang manajer yang tidak memiliki kompetensi itu akan susah gitu. Kalau untuk masalah konsep, saya kira itu akan berjalan dengan sendirinya, berjalan dengan waktunya setelah Ibu mendapatkan gambaran yang sebelumnya tentunya. Karena konsep itu akan muncul kalau sudah ada basicnya, sudah ada dasar yang sebelumnya, itu nanti akan perbaikan konsep seperti itu. Jadi tidak usah khawatir Ibu, aduh saya nggak bisa nih di sini. Jangan seperti itu. Ibu harus optimis. Saya juga biasanya emang nggak. Saya tuh bingung ya Pak ya. Jadi saya sekarang kayak mikir gini, sebenarnya saya tuh masuk KJPT mau ngapain gitu kan. Awalnya mah ya udah cuma pengen mencari ilmunya gitu ya, terus emang iseng ibaratnya mah. Tapi pas udah kayak gini, mempelajari manajerial atau tadi coaching dan lain sebagainya. Jadi apa sih, untuk saya yang bukan Mapasek mungkin ya, bukan apapun lah di sekolah ini, jadi mikirnya emang nanti pas udah selesai ini saya mau ngapain, saya mau jadi apa gitu, atau ya udah hanya sekedar, bahkan ada guru yang bilang ini, menurut dia mah kalau misalkan CGP misalkan kayak saya terus gak masuk ke kayak Mapasek gitu akhirnya tuh jadi ilmu aja gitu, jadi ilmu untuk diri sendiri aja gitu kan. Saya jadi mikir, lah iya kali ya, walaupun memang kalau saya mah manfaatnya gini, ilmu yang saya dapat itu suka saya obrolin kan, saya kan itu juga udah feedback ya Pak ya. Cuman kan kalau orang lain tuh ngeliatnya CGP itu nanti Bu Emma nanti bakal jadi Mapasek dan lain sebagainya, sedangkan untuk ke arah sana itu saya pribadi mah enggak gitu, belum mungkin ya, saya nggak tahu takdir ini di bawah mana. Yang jelas, yang penting, yang paling penting itu utamanya adalah tujuan kita, niat awalnya seperti apa gitu ya. Kalau menurut saya sih justru kalau niat awal kita adalah untuk mencari ilmu, kita akan dapat semuanya.
Tapi kalau misalnya kita tujuannya hanya misalkan untuk sebagai syarat saja, gitu kan, untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, saya kira itu kita tidak akan dapat ilmunya, tapi dapat sertifikat. Kalau menurut saya seperti itu, gitu kan. Jadi langkah yang sudah ibu lakukan itu sudah benar kalau menurut saya. Jadi ibu target poinnya adalah utama itu adalah mencari ilmu. Ingat Bu, jadi pada dasarnya ilmu tersebut itu kan tidak hanya untuk secara keseluruhan atau dalam jumlah skala besar. Teknik coaching, teknik supervisi dan lain sebagainya, semua materi yang sudah ibu pelajari itu kan bisa digunakan di dalam kelas. Nah itu ada gitu seorang yang kayak ya udah cuma buat diri kamu sendiri akhirnya mah gitu. Walaupun sih saya mikirnya nggak apa-apa, yang penting kan setidaknya manfaat untuk diri sendiri. Cuman jadi tertarik aja sih, ini orang kenapa makanya mungkin beberapa orang nggak ikut JGP karena tadi mungkin ngelihat CGPT emang tujuannya untuk mindsetnya, dan lain mindset sebagainya yang dicetaknya memang targetnya adalah untuk menjadi kepala sekolah, buat menjadi apa gitu, untuk pegang jabatan struktural. Padahal sebenarnya sih kalau menurut saya seperti tadi yang ibu kepala tadi sampaikan, betul, tidak jaminan CGP langsung. Iya kan? Kenapa? Karena butuh jam terbang. Makanya saya juga suka agak maaf ya Pak, risih gitu kalau misalkan teman-temannya calon PT gitu, calon wasek, gue mau jadi pengawas ya, kayak aku mah udah nggak kepikiran ke sana gitu, dan video itu kan jadi beban ya ke sayanya, jadi seolah-olah iya saya tuh pick-up second atau pengawasan. Bentar kalau misalkan setelah CGP saya nggak ngeliatin itu gitu, takutnya dah aja di CGP, takutnya tuh gitu. Enggak Bu, yang jelas kalau mau saya sih gini, kalau seperti misalkan nanti poinnya misalnya ibu menjadi kepala sekolah, ibu menjadi pengawas ataupun yang lain-lainnya gitu kan, bonus itu bonus saja. Iya. Kalau saya sih itu bonus. Gitu. Satu bonus, terus yang kedua ya kalau saya sih bahasanya bukan bonus ya, musibah sih kalau saya dapetnya seperti itu. Iya Bu, kenapa gitu kan, karena ya kita harus lebih ekstra lagi, kita harus belajar lebih ekstra lagi gitu kan, dan itu lebih berat gitu. Kalau saya sih gitu, jadi ketika saya jadi kepala sekolah pun kalau saya itu musibah gitu, musibah banget gitu. Kenapa? Ya banyak hal yang harus kita korbankan nantinya gitu kan, banyak waktu yang harus kita korbankan demi untuk itu gitu kan. Makanya sebenarnya ya mungkin bagi sebagian orang apa ya, posisi-posisi tersebut itu sangat mereka idamkan itu mungkin oleh seorang gitu. Tapi kalau saya sih enggak gitu, saya nggak tertarik sebenarnya. Saya pengen jadi ya guru aja gitu yang bersama murid udah. Iya gitu kan, betul. Dan yang paling utama itu sebenarnya program guru penggerak itu bukan itu sih intinya, adalah bagaimana caranya merubah paradigma atau mindset guru. Iya. Itu yang paling utama, sehingga proses pembelajaran dalam kelas itu mengalami perubahan. Syukur-syukur kalau bisa melakukan pengimbasan terhadap rekannya. Syukur-syukur dalam cukup besar dalam satu sekolah itu bisa mau berubah, tapi memang itu tantangannya luar biasa gitu kan, nggak semudah itu. Nah, ya sebenarnya kita realistis lah ya gitu kan. Kalau misalkan targetnya harus merubah total itu nggak mungkin. Kalau mau saya mungkin saja, tapi kalau mau saya sih ya persentasenya kecil banget gitu, peluangnya kecil banget. Karena apa? Karena banyak sekali faktor yang nanti akan berhubungan, banyak sekali hal yang akan berbenturan gitu dengan hal seperti itu. Jadi sebenarnya jangankan kita berpikir seperti ini, fasilitator ataupun instruktur juga itu berbicara hal yang sama gitu, terkait dengan program guru penggerak ini. Makanya targetnya minimalnya adalah ya udah untuk diri kita gitu kan, minimalnya kita berubah, minimalnya kita itu mengajar sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan yang memang tugas kita seperti apa. Itu sih yang paling pertamanya sih. Jadi pada dasarnya ya wajar sih bola ya kalau misalnya orang yang ini itu udah hal biasa sih menurut saya. Ada hal yang seperti itu karena kita tidak pernah bisa dan tidak akan pernah bisa untuk semua orang menyukai kita gitu kan. Dan ya kita juga tidak perlu membuktikan kepada orang bahwa kita bisa terhadap orang yang nggak suka kita membuktikan atau klarifikasi dan sebagainya, nggak perlu sih kalau menurut saya. Ngapain juga buang-buang waktu.
Nah, dan kita juga nggak harus verifikasi kepada orang yang mensupport kita, karena mereka sudah tahu kompetensi kita seperti apa. Gitu. Pada dasarnya hal yang seperti itu yang harus kita jadi pegangan kita. Gitu. Yang paling penting sih, kalau menurut saya sih gini, kalau menurut saya sih pada dasarnya ya ibu kan masih muda, masih perjalanan masih panjang gitu. Dan ibu kepala sekolah luar biasa mensupportnya gitu. Pada dasarnya ibu bisa menjadi regenerasi untuk nanti next ke depannya. Kita mulai begini. Kalau yang pernah saya alami sih ya pada dasarnya kita tidak akan, kalau ilmu itu tidak seperti memakan cabai begitu. Sekarang kita makan langsung terasa. Ya. Saya jujur, saya juga mendapatkan pengalaman di dalam dunia pendidikan itu kan di Automasuda itu saya pengalaman. Saya dapat ilmu banyak sekali di sana gitu kan. Saya semua bidang saya sudah alami gitu kan. Semua jajaran lokasi saya sudah masukin gitu kan. Pada dasarnya hal seperti itu yang membuat saya tahu gini, ini gini, ya gini. Minimalnya kita itu kalau ngobrol dengan hal yang seperti itu kita nyambung. Kalau bagi saya sih gitu. Jadi saya minimalnya kita nyambung nih arahnya kemana gitu. Minimalnya seperti itu. Jadi kita nggak polos-polos amat lah gitu orang gitu. Itu sih Bu gitu ya. Yang selanjutnya Bu ya, rencana untuk pembelajaran sosial emosional Ibu, apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2 dan apa yang dipelajari pada modul tersebut? Itu Pak, karena saya mempelajarinya saat sakit dan ngerjain aja itu penting. Yang kemarin segala macam, untungnya tuh tugasnya tuh yang nggak terlalu harus mikir berat ya kayak kan cuma kasus dianalisis gitu. Cuma memang saya tuh karena materinya nggak terlalu dibaca yang benar-benar di dalamnya, saya tuh masih bingung. Jadi pembelajaran sosial emosional itu kan nanti katanya ada RPP gitu ya. Nah itu tuh maksud penerapannya teh di sela-selanya Pak, atau gimana sih pembelajaran atau gimana gitu? Baik. Yang pertama saya sebelumnya kan di modul 1.2 atau 1.3 saya pernah mengatakan bahwasanya ya Bapak dan Ibu semuanya itu nanti akan mengalami puncak modul itu ya di modul 1.4 gitu kan. Tugasnya itu. Nah sebenarnya gini Bu, kalau misalkan saya melihat, saya analisis gitu kan, LMS itu bagus sekali. Kenapa bagus sekali? Karena memang itu didesain sedemikian rupa. Jadi sengaja Ibu itu ditaikan di modul 1.4 itu sengaja banget. Dari mulai 1.3 sampai 1.4 itu kan naiknya minta ampun gitu kan, nanjaknya minta ampun. Sengaja Ibu itu dibuat disimpan sampai naik dulu ke atas. Nah sekarang kan setelah Ibu ada di atas, materi yang Ibu dapat sekarang udah dari titik 1 kan nggak terlalu berat. 2.2 juga sama, 2.3 juga sama. Sampai selanjutnya seperti itu. Jadi pada dasarnya itu memang sengaja program tersebut sengaja dinaikkan dulu levelnya, setelah naik udah tinggal dibina nih di atas terus gitu. Terus satu. Terus yang kedua terkait pembelajaran sosial emosional itu gini Bu. Pada dasarnya bagaimana caranya kita melakukan pembelajaran itu yang sesuai dengan keinginan anak dengan melibatkan sosial emosional. Nah, contoh sosial emosional itu seperti ini. Seperti kita berbicara seperti sekarang seperti ini, gitu kan. Kita bisa memberi informasi dari anak, gitu kan. Si anak yang tadinya itu merasa takut dengan kita atau dan lain sebagainya itu mereka bisa terbuka dengan kita, gitu kan. Nah itu hal yang sosial emosional. Nah sosial emosional ini nanti akan berhubungan juga dengan ilmu pacaran. Jadi saling berkaitan. Di modul, kalau menurut saya modul 2 ini, paket modul 2 itu sangat penting kalau menurut saya. Karena ini tentang manajerial banyak. Seperti itu sih. Gitu. Jadi nanti untuk di RPP-nya seperti apa, saya sudah share ada contoh yang di grup itu ada contoh RPP-nya. Ya, ada contoh RPP yang sudah dimasukkan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional dan budaya musik. Karena pembelajaran diferensiasi kan emang udah sering dengar gitu. Ini pembelajaran sosial emosional apa sih? Apalagi ya. nih terus kan diterap. Ini kan baru lihatnya sedikit-sedikit ya kayak ada RPP-nya gitu, RPP. Nah saya tuh kan gak terlalu baca banyak RPP-nya tuh
Kan kalau pembelajaran diferensiasi mah materi yang tadi sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau misalkan pembelajaran sosial emosional berarti tadi menyisipkan di pembelajarannya. Iya, menyisipkan pembelajarannya ada 5 poin tentang sosial emosional. Gitu. Jadi pada dasarnya saya kira gini Bu, tahap awal sih mungkin karena memang ibu belum satu dalam kondisi kurang fit juga, yang kedua ibu juga belum mendapatkan apa ya semacam informasi gitu kan kita nanti hari ini rupa ya. Tapi belum ada jawabannya. Nanti malam katanya 19.30 tadi informasi di grup tersebut. Setelah itu saya kira ibu akan mendapatkan gambaran yang selanjutnya. Karena sebelumnya kemarin saya sempat menawarkan gitu, setelah saya kan 4 hari penyegaran juga PP gitu membahas tentang ya paket modul 2 dan 3 berikut dengan lokal karya semua gitu kan, kemarin itu sampai selesai. Dan kebetulan saya dapat materi-materi juga gitu dari situ. Tadinya sih mau share gitu, cuman kasihan juga ini lagi pada sibuk, ya, ibu juga lagi sakit gitu, ya udah nanti aja gitu kan. Itu sih Bu pada dasarnya. Jadi saya yakin ibu akan memahaminya lah setelah nanti ada gambaran dari pada saat ruang kolaborasi. Terus yang selanjutnya juga saya kira rata-rata mungkin kalau saya sih saya suka dengan paket modul 2 gitu kan. Kenapa ya? Karena tujuannya itu tentang sosial emosional, tentang teknik coaching, terus tentang ya seputar bagaimana sih kita menguasai kelas gitu. Intinya ke arah sana sih kalau misalnya kita secara kecilnya itu satu, dan itu juga bisa kita gunakan untuk di rumah juga gitu kan, untuk ke anak kita, untuk untuk yang selanjutnya Bu, ini yang tahapan pagi ya Bu ya. Apakah Ibu sudah menerapkan metode pagi untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu gitu? Mana ya Pak, saya lupa. Bagia ya apa namanya visi gitu. Oh yang visi. Bisa tindak lanjut dari visi yang kemarin gitu kan, tindak lanjut yang kemarin yang 2 kan kita membahas Bagia. Oh iya benar ya. Kalau misalkan untuk saya pribadi, saya sih belum tahu ya apakah saya mengalami perubahan atau enggak, karena jujur Pak, apalagi semenjak masuk semester gitu ya, kayak fokus ke CGP-nya juga jadi bingung dan hilang, dan saya tuh jadi kayak kehilangan arah gitu. Aduh mau ngapain ya, mau kayak gimana ya, jadi mau mikirin CGP ini urusan sekolah, perangkat dan lain sebagainya ngedadah-dadahin gitu Pak. Jadi saya juga bingung gitu progres saya tuh sampai detik ini tuh apa gitu. Cuman kalau melihat dari yang visi misi itu kan, kalau visi saya sendiri tuh yang waktu itu tuh kalau tidak salah prakarsanya memanfaatkan media teknologi. Kalau itu sih ya pasti di pembelajaran yang saya lakukan saya selalu memanfaatkan teknologi, apalagi mungkin media sosial dan lain sebagainya. Canva saya memanfaatkan itu ke anak pun seperti itu, karena beberapa tugas juga saya tuh kan ngasih pilihannya Pak ya, karena sekarang masih materi awal, kayak kemarin analisis SWOT dan lain sebagainya boleh pakai mind mapping gitu. Mind mappingnya saya bebasin mau ditulis tangan pakai spidol gambar-gambar boleh kalau memang suka, tapi kalau misalkan kalian lebih senang di HP boleh manfaatin Canva. Dan saya kagetnya tuh ada satu anak yang ibu boleh pakai ini nggak, saya lupa namanya apa ya, tapi itu tuh kayak aplikasi apa nggak ngerti saya juga apa ya. Nah apa itu nak, aku sampai nanya gitu. Ya Bu, jadi saya mau bikin rangkumannya di sini aja, mungkin jadi kayak PDF gitu, tapi bukan PDF sih Pak, jadi kayak ini pokoknya kayak PDF gitu. Cuman dia bisa jadi seperti video yang bisa buka seperti buku yang bukan print. Pokoknya saya juga bingung itu apa, lupa. Boleh nggak Bu? Oh boleh gitu. Jadi anak pun ternyata lebih maju dari saya. Iya betul. Jadi malu. Makanya sebenarnya gini Bu. Jadi kita itu belajar itu tidak hanya terhadap guru ya. Kita belajar terhadap anak, terhadap murid pun kita harus belajar. Pada dasarnya kita tidak bisa menutup mata kalau kita itu harus belajar dari mereka. Mereka lebih canggih sebenarnya. Bahkan kan sekarang itu
semakin banyak semakin ya teknologi semakin kesini itu kan semakin banyak sekali. Apalagi teknologi AI gitu kan seperti itu. Membuat PowerPoint mau seperti apapun kita tinggal tuliskan tujuannya mau isinya apa dan lain sebagainya itu udah langsung jadi gitu kan. Itu sebenarnya kekurangan AI yang yang akhirnya itu tidak bisa merangsang otak untuk berpikir. Sebenarnya salah satunya utamanya itu gitu kan. Jadi banyak sekali termasuk bikin video pun kita bisa bikin video dengan hanya kita mau bikin video apa itu sudah bisa muncul gitu kan banyak. Nah anak-anak itu sudah sampai lari ke sana sebenarnya gitu kan. Makanya kalau kita nggak ikutan melek gitu ya minimalnya kita nggak ketinggalan jauh lah sama mereka gitu kan. Minimalnya seperti itu. Ya akhirnya saya juga saya akhirnya searching juga gitu, belajar juga dengan aja yang seperti itu karena mau nggak mau kita sebagai guru harus berubah. Betul. Harus mengikuti zaman juga, itu nggak bisa pakai pakem kita zaman kita nggak bisa gitu. Intinya seperti itu sih. Nah, banyak inspirasi dari anak apalagi soal teknologi mah kayaknya lebih jago anak. Betul. Anak kan sudah sering menggunakan handphone. Secara otomatis mereka sering menggunakan media. Secara otomatis mereka sering mendapatkan informasi tentang teknologi terutama apalagi sekarang kan tentang AI itu sudah sangat luar sekali gitu kan. Bahkan ya pada dasarnya kita bisa membuat ya kalau misalnya dikatakan membuat sebuah video dengan foto orang yang sudah nggak ada kan itu bisa dibuat sampai seperti itu kan itu suara juga bisa sama seperti makanya ya mau nggak mau kita harus berubah gitu kan. Tujuan program guru penggerak ini yaitu ke arah sana. Ya itulah zaman Bu ya gitu. Zaman kita dengan zaman saya terutama apalagi kan belum ada handphone dan internet dan sebagainya gitu kan. Sekarang itu anak-anak itu sudah sangat luar biasa gitu. Apalagi tapi saya salut nih dengan ada guru penggerak yang sudah lulus kemarin angkatan 7 gitu kan. Dari SMK 3. Dia itu mengikuti zaman mereka. Dia itu melakukan pembelajaran dengan menggunakan media sosial yang dia gunakan. Pembelajaran itu di luar, sehingga anak-anak itu pada senang gitu kan. Dia menggunakan TikTok, terus menggunakan apa gitu kan. Aplikasi seperti itu akhirnya si anak itu bagus Pak ini channel anak gini anak pada nyaman gitu. Bagus gitu dengan cara seperti itu. Makanya bagus juga nih, cuman saya nggak punya akun TikTok gitu. Saya sih nggak suka TikTok. Makanya udahlah, saya udah cari cara lain deh gitu. Tapi emang TikTok tuh nagih sih Pak buat scroll. Saya juga punya akun TikTok gara-gara waktu itu ada apa sih Pak yang Jabar juara yang lomba di TikTok itu kan harus di lomba. Nah, kebetulan sama Enci itu ikutan gitu. Yang anaknya tuh yang TikTok. Makanya saya kan pengen dukung sebagai guru, tapi harus TikTok. Ya saya nggak punya TikTok, akhirnya saya install dulu tuh TikTok baru saya. Ya sebenarnya mau nggak mau sih ya gitu, kita seperti itu gitu. Cuman kalau untuk TikTok saya kayaknya mencari yang lain deh. Emang ini sih bagus sebenarnya tergantung ini ya. Tergantung menggunakan karena ternyata apa yang sering kita setting nanti tuh di berandanya muncul kayak sama kayak YouTube. Iya, kayak saya karena sering lihat ice breaking, jadi yang muncul ice breaking. Terus giliran saya nanti mungkin misalkan nyarinya tuh potongan drakor gitu ya, yang munculnya drakor. Terus ternyata juga tergantung daerah juga bisa Pak. Jadi saya nih waktu itu kan ke Jawa ya Pak ya, ke Jawa ke suami. Itu tiba-tiba TikTok saya isinya Happy Asmara semua Pak, kan itu penyanyi Jawa kan ya, Happy Asmara. Berangkat lokasi juga. Iya. Padahal sebelumnya nggak pernah ada tuh di beranda saya tuh. Tapi pas saya di Jawa itu Happy Asmara, Denny Caknan apa terus itu. Pas saya pulang lagi ke Kuningan nggak ada lagi tuh di beranda saya. Wah secanggih ini ya gitu aplikasi gitu bisa mendeteksi di mana kita berada dan di situ yang lagi viral apa. Betul. Dan memang ya itu yang membuat menarik ya untuk anak-anak sih sebenarnya gitu. Anak-anak itu suka dengan hal yang seperti itu, seperti yang ya video-video short seperti itu. Mereka nggak suka yang panjang-panjang kan gitu kan.
mereka yang ya udah to the point gitu. Anak zaman sekarang itu kan to the point rata-rata gitu, nggak mau bertele-tele dan lain sebagainya kan. Maunya simpel, segala sesuatunya itu nggak boleh ribet. Jadi kalau misalkan belajar nggak boleh, ya mereka itu nggak mau misalkan keliling-keliling dulu gitu kan, mainnya langsung truk, udah gitu selesai. Seperti gitu. yang di TikTok, YouTube ya Gitu, langsung gitu. gitu. Mereka pengennya seperti Jadi itu. kalau kelamaan lihat yang kayak bosan. Jenuh gitu ya. Anak cepet jenuh di pembelajaran. Satu memang fokus pembelajarannya itu semakin ke situ semakin berkurang. Pada dasarnya mereka itu ya itu seperti yang tadi saya sampaikan kan 15 menit itu udah bagus, 30 menit itu luar biasa gitu kalau saya si anak bisa fokus gitu. Dan itu terjadi tidak hanya mungkin tidak hanya di saya dulu hanya di SMK gitu kan, di SD pun sama. Kemarin kan saya di Mumbaya itu kan saya tadinya mau di ruangan sekolah banyak guru gitu kan, udah kita di kelas aja gitu kan, akhirnya ya berseliweran lah sama anak-anak gitu kan, tapi seru sih. Saya serunya apa ya, seru aja ngeliat anak SD itu zaman sekarang kayak gini gitu kan, saya baru tahu kan, saya belum pernah masuk gitu kan. Akhirnya dapat penjelasan, Pak ini anak itu paling lama gitu, paling lama banget itu 15 menit bisa fokus mereka itu. 5 menit aja udah bagus Pak katanya, kata Maya. Kenapa Bu? Setelah 5 menit mereka pasti rame. Iya. Nah, apalagi usia kelas 4 SD gitu kan, luar biasa. Saya itu dulu. Makanya kalau menurut saya sih dari guru yang sejati itu adalah sekolah dasar. Anaknya kan Iya, guru yang paling sejati itu kalau menurut saya guru sekolah dasar, dari mulai taman kanak-kanak sampai SD ya. Itu yang the real guru sih, gitu. Karena mereka luar biasa super sabarnya menghadapi anak kan. Terus kan kayak pupuk ya kayak misalkan anak biasa pondasi ngitung tuh kan karena di SD-nya belajar karena pondasi kan, karena pondasi itu sendiri, makanya salut dengan guru-guru yang sekolah dasar gitu. Nah terus yang selanjutnya Bu, untuk ini refleksi ya, untuk akhir pendampingan, ini apa hal yang menarik menurut Ibu gitu kan yang didapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini gitu. Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu? Menarik, semuanya menarik menurut saya dan bermanfaat, karena saya itu sebenarnya senang kalau kayak itu. Kenapa Pak? Karena saya bisa bertanya apa yang saya tidak mengerti di LMS atau di Pikon dan lain sebagainya gitu. Makanya kayak tadi pembelajaran diferensiasi saya bingung gitu, udah belajar di LMS, udah ruang kolaborasi, udah ke elaborasi segala macam, masih ada bingungnya. Karena kan emang lebih enak tuh ini ya bertanya secara langsung kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan ada pendampingan individu teh kayak apa yang masih kurang jelas di sini tuh bisa ditanyakan kepada PP secara langsung gitu. Jadi menurut saya semuanya menarik karena bisa ada gambaran mengenai hal-hal yang mungkin dirasa kurang jelas, dan bisa tahu juga ternyata kita itu kan tadi ditanya gimana kemajuan dan lain sebagainya. Mungkin kalau selama ini kalau misalkan nggak ditanya mungkin kita nggak tahu. Kayak tadi kan misalnya saya juga bingung Pak, ini saya baru sampai mana ya, kan kayak kehilangan arah dan lain sebagainya. Jadi seperti disegarkan kembali, diingatkan kembali dan lain sebagainya. Itu sih Pak. Pada akhirnya gini Bu, sesuatu yang wajar Bu. Kalau menurut saya setiap orang itu nggak akan di dalam di dalam hidup itu nggak akan langsung naik terus, pasti kan ada naik turunnya gitu kan. Begitulah dengan semangat, begitu dengan umur juga, karena kan banyak faktor yang mempengaruhi gitu kan ya, terutama mungkin dengan kondisi kesehatan itu sangat luar biasa terkena benturan faktornya biasanya. Satu itu, yang kedua dengan kondisi kesibukan, apalagi ibu kan, seorang ibu yang memiliki anak gitu kan yang memang sangat luar biasa, pasti bingungnya, capeknya mengatur waktunya. Nah sebenarnya secara tidak langsung ibu sudah belajar tentang menjadi manajerial ini seperti apa. Di sana itu ibu sudah belajar tentang bagaimana caranya ini mengatur waktu
Iya. bagi waktu kan. Iya kan, akhirnya kan wah saya harus bagi waktu segini Walaupun terasa remuk. walaupun terasa Iya. capek, walaupun terasa Iya. remuk gitu kan. Pak Eman kan suka bilangnya saya kayak nyerah gitu ya Pak. Kalau saya pengen tuh, ya Allah Pak jangan Bapak, kayaknya semua juga pengen Iya, nyerah. gitu. Saya juga pengen nyerah Pak, udah berkali-kali tuh kayak ya Allah capek banget. Ya Allah kayak pusing harus mikirin ini itu, ini belum selesai. Terus kan kayak kejar-kejarannya. Ayo mau ngerjain yang mana dulu, tapi ini due date-nya bentar lagi. Tapi ini juga harus dikerjain dan lain sebagainya. Ada kalanya tuh kayak sekarang pas lagi sakit juga ya Pak. Jadi kayak keinginan untuk menyerah tuh Semakin tinggi semakin gitu ya. tinggi, semakin kayak ya Allah gimana ini aku bisa nggak ya, capek pengen udahan aja dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sih suka bilang ke teman, aku tuh pengen udahan. Kenapa gini? Aku suka bilang, tapi aku nggak mau. Kenapa emang? Malu aku bilang gitu. Malu kalau aku nyerah di tengah jalan. Bukan masalah apa-apanya, nama baik kan. Gitu. Betul. Jadi pada dasarnya gini Bu, sebenarnya kan hal yang wajar sih ya. Setiap orang itu akan mengalami fase itu. Siapapun itu, termasuk saya pun pasti gitu kan. Yang namanya orang itu nggak ada yang sempurna dalam masa itu. Cuman tinggal bagaimana caranya kita menyikapi semuanya. Nah satu itu. Terus yang kedua, kita harus selalu yakin bahwasanya ya yang namanya hidup itu kan kita harus selalu bertemu dengan yang namanya masalah. Betul. Selalu bertemu dengan yang namanya cobaan gitu kan. Dan ketika kita diberikan masalah, ketika kita diberikan cobaan, ya secara otomatis ya Allah percaya sama kita dong. Masa kita nggak percaya sama Allah? Ya begini gitu aja sih kalau saya sih seperti itu. Terus yang selanjutnya gini, kalau saya ketika misalkan dengan padatnya pekerjaan yang harus dilakukan banyak banget, ini yang harus kemana dulu, yang harus jangan dipikirin. Iya, kalau saya nggak dipikirin, saya udah biarin aja dulu. Apa yang ada di depan mata sekarang, apa yang kepegang sama tangan saya, itu yang saya kerjain. Udah gitu aja gitu. Karena kalau kita memikirkan apa yang mau kita kerjain, nggak ada satupun yang kita kerjakan. Iya betul. Akhirnya kita stop. Yang ada puyeng, sakit, yang Iya. ada liar, yang ada. Udah nggak usah dipikirin ini itunya. Kalau menurut saya sih, yang apa yang ada di depan kita, ya udah itu kita lakuin sebisa kita, semampu kita. Gitu. Yang penting ya seperti tadi yang Ibu sampaikan, jangan menyerah gitu kan. Itu aja sih. Karena malu. Iya. Kalau misalnya kita menyerah, itu sakitnya lebih ampun ya kalau saya. Iya. Tidak hanya sakit gitu kan, tidak hanya, dan malunya luar biasa. Malu sekali dipikir itu malu. Nanti kan terkena CGP angkatan 8 emak mundur gitu kan. Itu kan itu nggak, wah itu berita yang kurang baik kan. Berarti sih seperti itu sih. Jadi kembali lagi sih gitu sih dia. Nah terus patokannya gini Bu, kalau misalkan apa namanya di AMS dengan yang jadwal dari BBGP itu jadwalnya waktunya itu ada yang berbeda. Ya. Kalau di AMS itu lebih lama. Iya. Ya. Nah kalau yang di jadwal BBGP itu lebih cepat. Kalau saya sih menyarankan Ibu lebih baik ambil jadwal yang BBGP. Yang bisa sama Bapak itu. Yang disering link itu menggunakan jadwal itu untuk due date-nya gitu kan. Kenapa? Supaya Ibu tidak keteteran. Nah, salah satu kelemahan dan ya mungkin kalau saya sih kesalahan sih ya, bukan kesalahan. Ya, salah satu kelemahan di AMS itu tentang due date yang membuat kacau kesininya CGP itu adalah due date yang 1.4 aksi nyata yang terlalu lama 14 Agustus ya kalau nggak salah ya 14 Agustus itu akhirnya membuat kacau program-program yang selanjutnya, modul-modul yang selanjutnya. Kalau saya itu penyebabnya kenapa banyak CGP yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya karena merasa 1.4 aja juga nanti tanggal 14 gitu kan, merasa nyantai. Nah, padahal sebenarnya hal seperti itu yang tidak boleh terjadi gitu kan ya. Saya kadang-kadang ya suka rewel gitu kan di grup, tolong dong ini kalau bisa udah deh jangan tanggal 14 kalau bisa sekarang kenapa enggak gitu kan ya. Nah, maksudnya ke arah sana Bu, karena semakin kesana itu kita akan berbenturan dengan tugas-tugas sekolah kita. Iya, gitu kan. Nah, tapi gini Bu, walaupun memang kalau di sekolah kan rata-rata Juli Agustus itu ada titik crowding untuk tugas-tugas gitu, terutama untuk guru adalah untuk menyiapkan perangkat dan sebagainya, menyiapkan materi dan lain sebagainya kan gitu. Apa yang harus mau kita lakukan selama 1 semester minimalnya kan gitu. Nah, tapi setelah bulan Agustus selesai, di bulan September biasanya kita sudah mulai landai lagi.
pekerjaan kita karena sudah terbiasa dengan alur gitu kan ya. Jadi kembali lagi saya kira gini, fase itu akan terlewati, fase berat itu akan terlewati gitu kan dengan ya berjalannya waktu itu pasti akan terlewati. Di bulan September itu biasanya sudah landai, sudah normal lagi. Itu fase sekolah ya seperti itu lah. Tapi luar biasa ya, yang penting tetap semangat, terus ibu tetap ya sehat, semoga cepat pulih, semoga cepat sehat kembali sehingga ibu bisa beraktivitas seperti biasa, itu yang paling utama. Nah yang terakhir Bu, apa yang perlu diperbaiki deh gitu, ini pertanyaannya salah sih maksudnya. Apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki dari pendampingan untuk berikutnya gitu. Sudah baik gitu kan. Ya pada dasarnya kan saya juga kan butuh evaluasi. Kalau misalkan nggak ada masukan dari orang ini, kita nggak tahu juga kan seperti ini. Nah, yang terakhir Ibu itu ya, ini untuk yang pendampingan individu 4, nah, tugas nanti yang harus Ibu siapkan itu yang pertama, Ibu menyusun RPP dengan unsur diferensiasi yang saya grup gitu ya, kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Nah batas waktunya itu kira-kira kapan gitu. Kalau saran saya sih sebelum Okakarya kan tanggal 19 masih ada waktu. Tanggal 19 di SMKN 3. Di SMK 3 jadinya Bu. Gitu. Tanggal 19 kan masih ada waktu. Sekarang kan tanggal 9 ya. Masih ada 10 hari gitu kan. Jadi nanti Ibu coba membuat RPP yang berdiferensiasi, KSE dan budaya positif gitu ya. Nanti filenya saja yang dikirimkan ke saya Bu gitu. Nah nanti saya lihat RPP-nya seperti apa, sudah masuk belum yang KSE-nya, yang budaya positif, yang diferensiasinya seperti apa. Nanti kalau saya sudah lihat, nanti saya balikin lagi ke Ibu gitu. Nah RPP tersebut nanti akan Ibu gunakan pada saat pendampingan individu yang keempat. Supervisi itu 2 jam pelajaran gitu kan, 2 kali 45 menit gitu. Jadi nanti untuk yang supervisi selanjutnya kita langsung pembelajaran di kelas seperti itu selama 2 jam pelajaran. Terus yang selanjutnya apa ya? Nah nanti Ibu menyesuaikan saja, kalau saya mengikuti saja untuk bulan September berarti ya. Pendampingan individu 4 yang di bulan September itu yang supervisi kelas itu Ibu siapnya kapan, bisanya kapan gitu ya. Ada range waktunya kayak nanti ada range waktu lagi gitu. Supaya kan karena kan saya nggak tahu jadwal Ibu kapan dan hari apa kan gitu kan. Ya saya harus menyesuaikan juga. Kadang suka masih berubah-berubah kalau awal-awal. Iya gitu, makanya kalau untuk yang tingkatan SLTA ya pasti seperti itu. Kalau tingkatan SD sih nggak masalah gitu karena setiap hari mereka di situ gitu kan pasti satu kan. Betul. Gitu. Kalau tingkatan SLTA ya pasti ada berubah-berubahnya. Tapi biasanya di bulan September itu sudah fix sih. Gitu. Agustus itu waktu simulasi biasanya. Agustus itu walaupun memang belum terlalu optimal ya. Itu Ibu mungkin yang untuk pertemuan sekarang. Nah untuk di Loka 3 nanti yang akan dibahas apa? Yang pertama nanti akan dibahas tentang RPP tersebut, simulasi mengajar ya. Simulasi mengajarnya nanti perwakilan entah siapa yang nanti akan ini, cuman untuk RPP-nya persiapkan saja dari sekarang itu ya, untuk Ibu juga. Terus untuk yang keduanya nanti akan mempelajari tentang mindfulness tadi yang teknik stop, mindfulness visual, mindfulness learning gitu. Nanti akan mempelajari tentang itu. Terus pembelajaran yang berintegrasi dan lain sebagainya seperti itu sih. Jadi untuk Lokakarya 3 itu nanti sama seperti sangat berkaitan dengan pendampingan individu kali ini seperti itu. Sampai sini mungkin Ibu ada yang mau ditanyakan? Yang berkenaan nanti untuk panen karya ya. Oke, ya. Nah, kita kan harus punya tema. Terus panen karya yang dimaksud tugas-tugas kita atau karya apa gitu Pak? Yang pertama panen karya itu sendiri kan pada dasarnya nanti akan dibuatkan
stand masing-masing. Iya. Kita ada 25 PP berarti ada 25 stand nanti akan muncul di sana. Karena kan ada 123 CGP yang ada di Angkatan 8 paling banyak. Nah, nanti di setiap stand itu akan diisi oleh masing-masing kelompok. Kita akan ada 5 orang. Nah, 5 orang itu nanti akan menampilkan temanya masing-masing. Salah satu contoh mungkin tema gini. Kebetulan ibu kewirausahaan, itu lebih enak kamu saya. Kenapa? Kan banyak produk-produk yang sudah dibuatkan Semarang. Contoh dari produk kewirausahaan misalkan membuat pot bunga misalkan, atau membuat apa itu bisa ditampilkan nanti selama di sana. Nah, itu kan masuk ke dalam pembelajaran kewirausahaan. Itu kan hasil karya anak, gitu ya. Nah, itu yang penting temanya itu nanti masih berkaitan dengan modul-modul yang dipelajari di ANS. Itu temanya. Bebas temanya mau apa saja. Nanti ada tema kelompok gitu. Tema kelompok secara globalnya, contoh misalnya tema kelompoknya apa ya? Pembelajaran yang berbasis teknologi misalkan. Nah, ibu nanti memunculkan misalkan membuat karya apa gitu yang berhubungan dengan teknologi. Jadi ada tema kelompok, ada tema individu masing-masing. Harus berhubungan? Ya pasti berkaitan sih Bu ya, gitu kan, pasti berkaitan. Yang paling utama sih kalau bisa itu harus berhubungan, gitu kan. Makanya nanti saya sarankan, kemarin juga kan Bu Mai juga menanyakan hal yang sama, gitu kan, Pak temanya nanti seperti apa, gitu kan. Ya temanya silahkan. Kalau Bu Mai itu mau ngambil tentang P5, tentang P5 pembelajaran apa gitu kan ya, yang Bu Maya itu. Nah, kalaupun misalkan tidak ada produk, itu bisa menampilkan contoh misalkan seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan, foto-foto dokumentasi yang dilakukan, gitu kan, seperti itu. Nah, makanya pada saat kemarin di Lokakarya kenapa Angkatan 8 diundang itu untuk melihat situasi seperti ini. Nanti pasti ada gambaran, karena kebetulan kan di Pak Haji Bibi kan ada 3 orang yang sudah jadi GP kan yang angkatan 7. Itu sudah ada gambaran kan. Nanti pasti Pak Haji Bibi juga bisa melihat seperti apa untuk tema-tema gitu sih. Jadi jangan terlalu jadikan musik, yang penting minimalnya saya itu targetnya mau bikin ini gitu kan. Nah, setelah panen karya nanti ada umpan balik dari setiap pengunjung yang datang. Terus kalau misalkan ada masukan dari setiap pengunjung tentang program pengembangan sekolah, gitu kan ya, kan ada program pengembangan sekolah, tentang program pengembangan sekolah itu. Nah, nanti CGP itu disuruh untuk melakukan revisi kalau misalnya ada perbaikan. Jangka waktu itu sekitar 1 minggu setelah Lokakarya untuk merevisi program pengembangan sekolah. Contoh misalkan program pengembangan sekolahnya adalah penerapan misalkan budaya positif di sekolah. Contoh misalkan di sini kan ada di ya, gitu kan, seperti itu. Salah satu itu kan termasuk budaya positif juga kan ke arah sana. Itu sih Bu kemarinnya. Gitu Bu ya. Yang jelas tetap semangat gitu ya Ibu. Saya yakin Ibu itu punya potensi yang luar biasa, yang sangat baik, yang sangat bagus, dan saya melihatnya lain juga bagus-bagus. Ibu juga gitu kan, pada dasarnya saya memahami lah ya Ibu dengan kondisi sekarang. Mungkin Ibu juga merasakan bahwa saya lagi mengalami fase penurunan nih. Iya, gitu betul. Ya. Nah, saya juga melihat itu. Oh, Ibu emang ini lagi turun nih, sekarang lagi di bawah, lagi mengalami turunan ya. Makanya saya menggali informasi apa penyebabnya. Gitu. Ternyata memang penyebabnya salah satunya memang sakit dengan kondisi kesibukan dan lain sebagainya. Gitu kan, akhirnya apa yang harus saya lakukan gitu kan, mungkin pertanyakan seperti itu. Yang jelas saya yakin Ibu juga bisa melewati itu semua. Bahwasanya apa yang sedang kita hadapi ya memang sudah takdirnya kita harus lewati gitu kan. Mau nggak mau, suka nggak suka, enak nggak enak gitu kan. Prinsipnya kan seperti itu. Yang jelas tetap semangat gitu ya. Pada dasarnya saya yakin Ibu bisa sampai selesai gitu ya. Pasti Bu, pasti. Dan Ibu juga sebenarnya Ibu tuh rajin gitu kan kalau tugas-tugas seperti itu gitu kan. Cuman selama kemarin ini, wah kenapa nih, ada apa nih gitu kan. Saya ada tanda tanya juga gitu kan, ada problem apa ya. Tugas PP di sini ya itulah sebagai pendamping Ibu sampai selesai. Itu
itu Bu mungkin ya untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya gitu ya. Mohon untuk dimaafkan dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya gitu, apalagi sekarang kan lagi proses pandemi sebenarnya gitu kan. Mungkin itu saya cukupkan sekian. Betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ibu. Tolong Pak. Cukup istirahat dulu.